Gugat ibu kandung hingga dicap durhaka. Asmaul klarifikasi soal warisan konflik keluarga terkuak. Di Takengon, Aceh, heboh kabar tentang seorang anak menggugat ibu dan saudaranya ke pengadilan karena harta warisan. Nama Asmaul Husnah pun jadi buah bibir. Ia dianggap sebagai anak durhaka karena menggugat ibunya. Selama ini Asmaul Husnah hanya diam meski namanya jadi gunjingan. Namun kali ini ia angkat bicara soal kasusnya dengan ibu dan saudaranya. Ketika ditemui serambinews.com di kediamannya Sabtu 4 Desember 2021, Asmaul Husnah membeberkan kronologi serta latar belakang tentang gugatan yang ia layangkan ke Pengadilan Negeri Takengon. Asmaul Husnah menjelaskan panjang lebar tentang polemik yang sedang menimpa pribadi dan keluarga besarnya. Asmaul Husnah menuturkan pertimbangannya melayangkan gugatan ke PN Takengon karena sebelumnya pihak ibu serta beberapa saudara kandungnya yang terlebih dahulu menggugat dirinya ke Mahkamah Syariah terkait dengan harta warisan. Ketika disinggung tentang kesan negatif terkait dengan perbuatannya melawan ibu kandung gara-gara harta warisan, Asmaul Husnah sempat terdiam. Asmaul Husnah berandai-andai jika pengadilan memutuskan gugatannya diterima serta rumah yang menjadi objek utama gugatan sah menjadi miliknya, ibu kandungnya, Kausar, akan tetap tinggal bersama di rumah tersebut. Dia juga menyesalkan dengan kabar yang beredar selama ini sehingga dinilai oleh publik ia sebagai anak yang melawan ibu kandungnya. Padahal, upaya dilakukan untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi di keluarga besarnya. Berkaitan dengan adanya cap dari masyarakat bahwa ia telah diklaim sebagai anak durhaka, Asmaul Husnah mengaku sama sekali tidak menyalahkan masyarakat. Bahkan ia mengaku jika berada di posisi masyarakat akan memiliki pandangan serupa. Perseteruan antara Asmaul Husnah dengan ibu serta beberapa saudara kandungnya yang sudah berproses di PN Takengon sudah putusan gugatan tidak diterima. Asmaul Husnah mengaku masih pikir-pikir untuk menempuh upaya hukum lain. Asmaul Husnah berharap karena persoalan tersebut sudah mengusik orang banyak apalagi profesinya sebagai seorang PNS, sehingga dia mengajak saudara-saudara kandungnya untuk berhenti berbuat mengucilkan dirinya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!